Perkenalkan Bapak, saya Dr. Dayu, saya dokter yang hari ini berjaga di poliklinik ini. Dengan Bapak Made Winton, benar? Iya, saya sendiri dok. Saya panggil Bapak Made saja ya. Boleh? Ada yang bisa saya bantu Bapak? Begini loh dok, saya datang ke sini itu karena belakangan ini kok saya merasa pusing gitu loh ya. Bapak merasa pusing. Bisa ceritakan keluhan yang lain Bapak? Kalau selain pusing, kadang saya juga merasa mata saya ini terganggu gitu dok. Kadang saya melihat kayak ada bayangan kayak berkunang-kunang gitu lah istilahnya. Kalau misalnya saya mau bangun, terutama dari posisi duduk ke berdiri, itu terasa sekali dok. Dan itu belakangan ini terutama itu sangat mengganggu aktivitas saya. Bapak terlihat sangat terganggu ya dengan keadaan seperti itu. Saya akan coba bantu. Namun sebelum itu saya harus mengetahui lebih jauh lagi tentang keluhan Bapak. Bisa diceritakan keluhan yang lain mungkin Pak? Kalau selain pusing sama mata berkunang-kunang nih, kadang nih dok ya, saya juga telinga saya ini kayak mendengar suara yang mendenging itu, walaupun nggak keras gitu loh. Tapi kadang-kadang kalau misalnya hal itu saya waktu kerja ya mengganggu juga gitu aktivitas saya gitu. Makanya saya berusaha untuk berobat. Begitu. Ada lagi mungkin keluhan lain Bapak? Kalau keluhan yang lain nggak terlalu jelas sih dok ya, tapi saya sedikit merasa kalau beberapa bulan terakhir ini itu ya terutama 2 bulan terakhir kok saya merasa saya lebih cepat lelah dibandingkan sebelumnya gitu. Kalau saya kan bekerjanya sebagai pegawai kantor pos gitu. Biasanya saya mengerjakan jumlah pekerjaan yang sama itu bisa selesai gitu tepat waktu. Tapi kalau sekarang baru mengerjakan setengahnya saja saya sudah merasa lelah. Begitu. Baik, dari apa yang sudah Bapak barusan sampaikan, jadi Bapak mengalami pusing, kemudian mata berkunang-kunang, telinga berdenging, dan beberapa bulan terakhir ini Bapak mengalami keadaan yang cepat lelah. Begitu Bapak? Iya, benar. Baiklah, kalau gitu Bapak, saya perlu menanyakan lebih detail lagi tentang keluhan Bapak. Dan untuk itu saya memerlukan waktu sekitar 15 menit Pak untuk kita saling bertanya jawab. Oh iya, boleh dok. Bapak berkeberatan bersedia? Iya. Oh iya. Baiklah Bapak, bisa diceritakan lebih lanjut lagi tentang keluhan pusingnya? Keluhan pusing ini saya rasakan kira-kira 2 bulan dok ya. 2 bulan saya rasakan keluhan pusing ini, terus tambah lama kok tambah berat gitu loh. Dan baiklah Bapak, bisa diceritakan lebih lanjut lagi tentang keluhan pusingnya? Jadi loh dok, pusing itu ya dok ya. Kalau saya pertama kali ngerasain pusing ini kira-kira sejak 2 bulan yang lalu gitu. Dari 2 bulan yang lalu ini kok ya saya pertama kira pusing biasa gitu, tapi kok tambah lama ya tambah berat gitu saya rasakan gitu. Kalau pusingnya itu sendiri ya saya rasakan tuh kayak gimana ya dok, kepala itu kok kayaknya ringan gitu ya, melayang-layang gitu deh dok, pokoknya rasanya kepala saya. Begitu. Bisa diceritakan mungkin lebih jauh lagi pusingnya? Pusing saya, kalau yang saya rasakan dok ya, pusing ini biasanya kalau misalnya pada siang hari saat saya bekerja itu, terutama kalau misalnya saya udah bekerja kan, saya bekerja lumayan lama dok ya. Anggaplah saya bekerja sekitar 4 jaman, terus kadang-kadang keluhannya akan muncul lagi gitu loh, kumat gitu istilahnya dok. Lalu biasanya sih saya bawa tiduran gitu, saya bawa tiduran sebentar, istirahat sebentar, biasanya mau mendingan gitu. Tapi kok dari 2 bulan terakhir ini itu kok dia nggak mau mendingan gitu, nggak mau baik dengan tidur gitu. Akhirnya saya berinisiatif untuk minum obat sakit kepala gitu dok, berusaha untuk menghilangkan pusingnya itu. Oh iya iya. Jadi Bapak mengeluh pusing, terutama itu di sini setelah bekerja. Ya. Dan dulu setelah Bapak mengalami pusing seperti itu, Bapak bawa tidur itu bisa sembuh pusingnya. Ya, tapi sejak 2 bulan terakhir ini Bapak bawa tidur pun tidak mau menghilang. Dan Bapak sudah minum obat yang dijual di pasaran, benar? Iya benar dok, itu obat sakit kepala yang jelasnya ini gitu. Iya. Baiklah Bapak, saya akan menanyakan lebih jauh lagi tentang keluhan yang lainnya. Baiklah Bapak, bisa diceritakan lagi tentang keluhan mata berkunang-kunang dan telinga berdenging yang tadi Bapak sampaikan? Kalau mata yang berkunang-kunang dan telinga berdenging itu saya rasakan. Baik Bapak, bisa diceritakan tentang keluhan Bapak yang mata berkunang-kunang dan telinga berdenging tadi? Kalau mata berkunang-kunang dan telinga mendenging itu dok ya, saya rasakan itu ya hampir bersamaan dengan pusingnya ini gitu. Terutama kalau misalnya siang-siang cuaca panas, ya
tiba-tiba aja muncul gitu suara mendenging gitu di telinga saya gitu. Dan kadang-kadang juga kalau misalnya ya siang-siang gitu juga kok tiba-tiba mata saya berkunang-kunang gitu, apalagi saya mau bangun berubah posisi ya berkunang-kunang tiba-tiba gitu dok. Oh begitu. Jadi keluhan yang barusan Bapak sampaikan itu muncul secara bersamaan mungkin? Iya. Apa itu ada hubungannya dok ya? Begini Bapak, kita perlu melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Nanti hasilnya saya akan sampaikan sesudahnya. Ya saya mengerti sekali lah Bapak pasti ingin tahu lebih lanjut tentang penyakitnya Bapak. Apa saya kena bunga dok ya? Soalnya gini loh dok, saya kan baru aja di kantor ini saya baru naik jabatan gitu dok. Dari yang ya awalnya saya pegawai biasa, sekarang yang megang jabatan yang agak tinggi gitu. Dan saya rasa memang ada beberapa orang di kantor saya yang memang ya iri lah bisa dibilang seperti itu dengan jabatan saya sekarang gitu. Dan mungkin ya mau nggak mau dia adalah jalan-jalan yang nggak baik kayak gitu dok. Mungkin mau mencelakai saya seperti itu dok. Ya, saya mengerti sekali pendapat yang barusan Bapak sampaikan. Namun di sini saya sebagai dokter, saya akan membantu mengatasi keluhan Bapak dari segi medis. Demikian. Jadi nanti kita usahakan di sini dari segi medisnya. Kalau Bapak memiliki pendapat demikian ya tidak apa-apa. Nanti kita coba lakukan pemeriksaan lebih lanjut terlebih dahulu ya Bapak. Sekarang saya akan menanyakan beberapa hal yang terkait dengan keluhan Bapak. Bisa Bapak ceritakan apakah ada Bapak mengalami keluhan yang sama sebelum Bapak datang kemari? Kalau sebelumnya sih nggak pernah dok ya. Ini baru pertama kali saya merasakan gejala sampai seberat ini gitu. Tapi kalau saya ingat-ingat lagi 3 tahun yang lalu saya pernah dirawat memang dok, tapi dengan penyakit MAH. Waktu itu saya gara-garanya telat makan gitu, sampai-sampai sempat muntah darah waktu itu dok. Kalau sebelumnya sih saya belum pernah merasakan gejala seperti ini dok gitu. Baru kali ini aja saya sampai merasa seperti ini gitu. Tapi memang saya punya riwayat 3 tahun yang lalu saya pernah dibilang punya penyakit MAH. Dan karena waktu itu saya sempat telat makan. Dan itu memang gejalanya agak berat dok. Sampai-sampai saya sempat muntah darah. Memang karena kesalahan saya sih dok. Saya memang orangnya itu memang enggak teratur makannya gitu dok. Tapi emang itu ada hubungannya dok ya? Oh begitu. Mungkin sekarang Bapak sedang menderita penyakit lain? Kalau sekarang sih lagi nggak ada dok ya. Cuma itu aja yang saya rasakan. Apakah Bapak mengkonsumsi obat-obat tertentu? Saya sempat 3 hari ini saya sempat mengkonsumsi obat MAH itu atas saran dari teman juga sih dok itu. Iya. Terus bagaimana dengan pola makan Bapak? Nah itu dia dok itu. Saya memang benar-benar nggak teratur makannya gitu dok. Sehari itu bisa 2 kali gitu, jamnya juga nggak teratur gitu. Maklum dok, pekerjaan saya itu terlalu sibuk. Apalagi sejak saya naik jabatan itu membuat saya ya makin nggak teratur gitu makannya dok. Iya, saya mengerti sekali keadaannya Bapak. Maaf Bapak, sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bapak merokok atau mungkin mengkonsumsi minuman keras, kopi atau mungkin teh? Wah kalau minum minuman keras kemudian merokok itu saya paling anti dok. Saya paling nggak suka dengan orang-orang yang minum minuman keras sama merokok itu. Tapi kalau kopi dok, wah saya memang agak susah kalau memisahkan diri sama kopi gitu. Dan memang saya orangnya hitungannya memang hobi banget ngopi gitu. Bahkan pagi saya ngopi. Nanti habis makan siang atau malam bisa-bisa saya ngopi lagi gitu dok. Oh gitu. Kira-kira sehari itu ngopinya banyak ya? Banyak. Maksudnya frekuensinya itu banyak. Ya lumayan dok, itu bisa 2 sampai 3 kali. Tapi bagus loh kalau misalnya Bapak itu tidak merokok atau tidak minum minuman keras, itu bagus sekali kalau Bapak mempertahankan seperti itu. Bapak, saya mau tanyakan lagi, di keluarga Bapak ada yang menderita keluhan yang sama? Wah sampai sekarang sih nggak ada dok ya, cuma saya saja. Baiklah Bapak, dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, saya simpulkan bahwa Bapak mengalami pusing yang sejak 2 bulan terakhir ini bertambah parah. Dan untuk mengatasinya, Bapak meminum obat yang dijual di pasaran. Bapak juga menderita mata berkunang-kunang, telinga berdenging, dan merasa cepat lelah.
Dan Bapak juga memiliki riwayat sakit MAH, pola makan Bapak sedikit kurang teratur, serta Bapak mengkonsumsi kopi dan saya rasa itu jumlahnya cukup banyak. Dan saya sangat menghargai sekali Bapak tidak merokok dan tidak minum alkohol. Baiklah Bapak, sekarang kita akan melakukan pemeriksaan fisik. Apakah Bapak bersedia? Baik dok. Baiklah Bapak, sekarang saya akan menjelaskan hasil pemeriksaan fisik yang barusan sudah kita lakukan. Pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai penyakit Bapak, kemudian pengobatannya, dan langkah-langkah selanjutnya yang harus dikerjakan. Dan Bapak jangan ragu-ragu kalau misalnya nanti ada mungkin yang Bapak kurang jelas, salah saja saya di tengah-tengah saya menjelaskan. Oh iya, kalau gitu saya sakit apa dok? Begini Bapak, berdasarkan tadi pemeriksaan fisik dan keluhan-keluhan yang Bapak sudah sampaikan, saya mencurigai Bapak mengalami anemia. Apakah Bapak pernah mendengar penyakit anemia sebelumnya? Oh anemia dok ya? Pernah sih dok, saya dengar di TV itu, tapi ya saya kurang paham juga sih dok anemia itu kayak gimana. Begini Bapak, saya mencurigai Bapak mengalami anemia dari informasi yang Bapak sampaikan, kemudian riwayat penyakit Bapak, kemudian pola makan Bapak yang sedikit kurang teratur, dan dari pemeriksaan fisik tadi juga mendukung Pak asumsi saya mengenai penyakit tersebut. Demikian Bapak. Oh gitu dok ya. Nah Bapak, sekarang saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang penyakit dan pengobatan penyakit anemia itu sendiri. Namun sebelum saya melanjutkan, mungkin ada hal lain mungkin yang ingin Bapak sampaikan atau tanyakan? Kalau misalnya saya sekarang nih kena anemia gitu ya. Sebenarnya saya bisa sembuh nggak sih dok? Terus penyakit ini serius apa enggak sih dok sebenarnya? Nah nanti itu saya akan jelaskan lebih lanjut di bagian akhir nanti. Sekarang saya jelaskan terlebih dahulu, anemia itu kalau orang awam sebut adalah penyakit kurang darah. Nah, pada kasus Bapak, penyakit ini sebenarnya banyak faktor resikonya Pak ya. Tapi pada kasus Bapak, penyakit ini disebabkan karena MAH yang Bapak derita itu sudah kronis. Nah, keadaan seperti itu di dalam tubuh Bapak, di lambung Bapak terjadi perdarahan yang tidak Bapak sadari sehingga Bapak jadi kurang darah, demikian. Nah, kebiasaan Bapak yang minum kopi itu juga memperburuk keadaan Bapak. Karena kopi itu dapat mengganggu penyerapan dan kopi itu juga bisa menyebabkan perdarahan yang lebih banyak lagi di lambung Bapak. Dan perlu Bapak ketahui loh, kalau misalnya tubuh kita itu perlu asupan nutrisi yang banyak dan cukup untuk pembentukan darah. Demikian Bapak. Oh gitu dok ya, saya baru ngerti dong sekarang dok. Ya. Nah Bapak, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan saya. Dari yang tadi sudah saya sampaikan, Bapak sudah mengerti kan kalau misalnya anemia itu adalah penyakit kurang darah. Nah, karena penyakit kurang darah tersebut, Bapak timbul rasa pusing, cepat lelah, mata berkunang-kunang, telinga berdenging. Itu disebabkan karena kurangnya darah tersebut, di mana darah itu adalah bertugas untuk mengangkut oksigen dan nutrisi ke organ-organ Bapak. Proses itu terganggu karena kurang darah, tidak ada yang mengangkut oksigen ke organ-organ Bapak. Nah, karena hal itulah terjadi keluhan-keluhan yang Bapak rasakan tadi. Oh, gitu dok ya. Tapi terus kalau dengan guna-gunanya itu sendiri ada hubungannya nggak sih dok sebenarnya? Bapak, saya di sini sebagai dokter, saya hanya bisa menjelaskan dari sisi medis saja, sebatas kompetensi dan ilmu yang sudah saya dapat saya sebagai dokter. Dan untuk mengetahui lebih lanjutnya lagi, Bapak bisa melakukan tes lab dan dari tes lab tersebut Bapak bisa memastikan penyakit yang Bapak derita. Oh gitu dok ya. Saya mengerti pandangan Bapak. Namun di sini saya sebagai dokter, saya hanya bisa menjelaskan dari aspek medisnya saja. Nah, kalau misalnya Bapak itu masih khawatir atau ragu-ragu, Bapak bisa melakukan pemeriksaan tambahan seperti cek lab. Nah, dari cek lab tersebut, Bapak bisa mengetahui secara pasti penyakit yang Bapak derita. Gitu dok ya. Baik dok. Terus kalau yang sekarang saya harus melakukan apa dok?
Nah, Bapak, setelah ini saya akan minta Bapak untuk melakukan cek lab. Nanti darah Bapak akan diambil. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan. Nah, dari sana kita bisa tahu anemia Bapak ini disebabkan oleh apa dan bagaimana derajatnya. Nah, untuk itu nanti saya akan buat surat rujukan untuk Bapak melakukan cek lab, demikian. Harus dok ya, saya cek lab. Nah, dari cek lab tersebut, Bapak bisa mengetahui secara pasti penyebab anemianya. Dan dari cek lab tersebut, dan kalau misalnya sudah pasti penyakitnya apa, saya bisa melakukan rencana terapi untuk kesembuhan Bapak. Lalu kalau misalnya saya andai kata saya nggak melakukan cek lab itu, bahayanya apa sih dok buat saya? Begini, kalau misalnya Bapak cuma anemi saja, ya mungkin tidak ada resiko yang besar setelah itu. Tapi kalau misalnya Bapak tidak melakukan cek lab, tapi ternyata Bapak mengalami masalah yang lebih serius, mungkin ya resikonya ya keterlambatan pengobatan, demikian Bapak. Oh, kalau gitu saya nggak keberatan ya dok kalau saya ngelakuin pemeriksaan laboratorium. Jadi Bapak tidak berkeberatan? Iya. Nanti saya buat rujukan ya Bapak. Iya. Nah Bapak, saya juga akan memberikan beberapa obat untuk Bapak. Yang pertama ini obat penambah darah. Nah obat ini harus diminum secara rutin setelah makan. Nah untuk obat emahnya, karena Bapak sudah sekarang lagi mengkonsumsi obat emah yang sebelumnya Bapak sudah konsumsi, jadi saya tidak akan meresepkan obat emah lagi, demikian. Nah kalau misalnya dari hasil cek lab ternyata mungkin ada hal lain selain anemia, nanti kita rencanakan lagi pengobatan selanjutnya. Apakah Bapak mengerti? Bentar dulu dok, saya masih bingung. Terus tadi obat apa yang dokter maksud itu dan tujuannya itu untuk apa gitu dok? Ini obat yang mengandung zat besi. Nah, zat besi ini sangat berguna untuk pembentukan sel-sel darah. Nah, Bapak harus minum obat ini secara teratur, dan ingat jangan lupa setelah makan, karena kalau misalnya Bapak tidak minum setelah makan, nanti efek sampingnya bisa mual Pak. Oh gitu dok. Oh ya baik dok. Bapak sekarang masih mengkonsumsi obat emah kan? Iya dok. Nah obat emah itu jangan diminum bersamaan dengan kaplet penambah darahnya. Karena apa? Karena obat emah ini bisa mengganggu penyerapan dari obat penambah darahnya. Nah caranya itu Bapak minum obat emahnya 1 jam sebelum makan. Nah setelah makan itu baru deh Bapak bisa minum kaplet penambah darahnya. Ya. Ini jangan dilupain ya Pak, harus diingat. Ya. Dan satu hal lagi Pak yang penting adalah asupan nutrisinya. Jadi sekarang saya minta Bapak untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang banyak mengandung zat besi Pak. Contohnya daging merah. Tahu Bapak daging merah? Daging merah. Nah, daging merah itu adalah daging yang berasal dari hewan berkaki 4. Nah, hati sapi juga bagus, hati kambing. Terus jangan lupa susu Pak. Susu bagus sekali untuk meningkatkan asupan nutrisi Bapak. Tapi dok, kalau keluarga saya tuh kebetulan punya kepercayaan bahwa tidak boleh gitu loh dok mengkonsumsi daging-daging atau makanan yang berasal dari hewan berkaki 4. Terus gimana dok? Oh jadi Bapak menganut diet yang tidak boleh mengkonsumsi bahan makanan hewani, demikian? Iya dok. Nah kalau untuk itu jadi makanannya bisa diganti Pak. Makanannya bisa diganti dengan sumber dari nabati seperti kacang-kacangan, kedelai. Tapi kalau susu gimana Pak? Juga nggak konsumsi susu? Kebetulan enggak dok. Susu kedelai juga bagus Pak. Susu kedelai boleh berarti ya? Iya boleh. Iya. Ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Enggak, sampai sejauh ini sih sudah cukup dok. Saya sudah cukup mengerti penjelasan dokter. Oh iya Pak, satu lagi, Bapak tuh kan suka ngopi tuh, sehari tuh bisa sampai 3-4 kali. Nah kalau misalnya Bapak lagi mengkonsumsi obat ini, jangan berbarengan sama kopi atau teh. Karena kopi dan teh itu bisa mengganggu penyerapan dari obat yang Bapak minum. Waduh, nggak boleh ngopi dong saya dok. Ya untuk sementara lah Pak, sampai Bapak memperoleh kesembuhan. Ya nggak apa-apa sih dok. Baiklah Bapak, karena Bapak menderita anemia, saya sarankan Bapak untuk mengkonsumsi kaplet penambah besi ini. Nah kaplet ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi diminum sekali sehari setelah makan. Jangan diminum bersamaan dengan obat emah. Dan satu hal lagi, Bapak harus ingat untuk mengkonsumsi bahan makanan yang sudah saya sampaikan tadi. Iya dok.
Jadi saya harus minum obat dok ya, sekali sehari itu dok ya. Terus saya harus makan banyak kacang-kacangan, kedelai, apa lagi dok ya? Nah iya Pak, nanti saya buatin deh daftar makanan Ya yang boleh. Bapak bisa konsumsi demikian. Nah jangan lupa sekarang saya buat rujukan untuk ke lab. Bapak pergi ke laboratorium, lakukan pengecekan lab, kemudian hasilnya 3 hari kemudian, setelah itu 3 harinya lagi Bapak bisa datang ke sini lagi untuk kontrol. Kalau misalnya ada hal-hal yang Bapak belum mengerti atau ada keluhan lagi, Bapak bisa datang aja ke sini. Sebelum 3 hari berarti? Iya, kalau Bapak mungkin ngerasa lebih lemas atau nggak membaik kondisinya, Bapak datang aja ke sini sebelum hasil labnya selesai. Oh iya, berarti kalau misalnya kondisi saya baik-baik saja, saya 3 hari lagi datang ke sini lagi bawa hasil labnya dok ya? Benar. Demikian Bapak yang bisa saya jelaskan. Oh iya, satu lagi, kopinya tolong Pak ya dikurangi selama pengobatan ini. Iya, saya usahakan dok. Ada lagi mungkin yang ditanyakan? Sampai sejauh ini sih cukup dok ya. Saya rasa saya sudah cukup paham dengan penjelasan dokter. Iya. Saya mau ucapin terima kasih nih dok sudah mau memberikan saya penjelasan yang cukup. Semoga lekas sembuh ya Bapak. Iya, terima kasih dok ya. Saya permisi dok.